Halo semuanya, di video kali ini kita akan ngobrolin sebuah aplikasi atau sebuah website yang saya gunakan untuk analisa dan screening saham. Pastinya website ini gratis dan fitur-fiturnya cukup lengkap. Yuk langsung aja kita mulai videonya dan pastikan teman-teman nonton sampai selesai. Pertama-tama, saya mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton, yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah subscribe. Thank you banget. Juga yang sudah follow ke Instagram @diskusi.investasi. Teman-teman kalau mau ngobrol-ngobrol, kalau mau nanya-nanya, bisa langsung aja DM ke Instagram atau komen di video YouTube. Yuk, kita langsung masuk ke topiknya. Jadi kemarin itu banyak yang nanya, saat saya bikin video menghitung harga wajar, saya tuh cara analisanya gimana, menggunakan aplikasi apa, atau menggunakan website apa. Jadi sekarang saya mau kasih tahu teman-teman semua, saya menggunakan Stockbit yang versi Pro. Yes, Stockbit Pro. Saat ini menurut saya Stockbit Pro adalah salah satu website yang sangat membantu saya melakukan analisa dan melakukan screening saham-saham bagus. Terus teman-teman nanya, itu berbayar ya bro? Bayarnya berapa? Ya saya agak bingung juga sih sebetulnya jawabnya. Dibilang berbayar ya nggak berbayar juga. Dibilang butuh uang, ya butuh sih sebetulnya. Setahu saya ya, dulu saat saya punya Stockbit Pro ini, kita tuh harus daftar dulu di Stockbit. Kemudian kita daftar juga di Sinarmas Sekuritas. Kemudian kita tuh harus taruh dana, kalau nggak salah besarnya 5 juta atau 1 juta gitu ya. Saya nggak gitu ingat. Jadi selama dana kita ada, di situ kita tetap bisa pakai fitur Stockbit Pro. Nah terus kalau untuk teman-teman yang mungkin nggak pakai Sinarmas Sekuritas atau nggak pakai Stockbit, itu gimana? Sebetulnya bisa, ada sebuah cara ya, ada sebuah trik menurut saya yang bisa kita gunakan supaya kita bisa akses ke fitur Stockbit Pro. Jadi, teman-teman itu tinggal daftarin email dan daftarin nomor HP, nanti teman-teman akan dapat akses fitur Stockbit Pro gratis selama 1 bulan. Udah tuh, teman-teman bisa maksimalkan, bisa pakai aja fitur Stockbit Pro-nya. Kalau misalkan gratisnya itu udah habis tuh 1 bulan, kalau teman-teman punya email atau punya nomor HP banyak, ya teman-teman tinggal daftarin lagi aja. Daftarin misalkan pinjam nomor HP teman, pinjam nomor HP dan email saudara, ya nggak apa-apa, itu nanti teman-teman bisa dapat lagi free akses 1 bulan. Nah terus kalau habis lagi, ya udah bulan depan pinjam lagi aja sama yang lain. Kan jadinya bisa pakai juga. Jadi teman saya tuh ada tuh yang begitu. Jadi dia bisa pakai fitur Stockbit Pro karena dia manfaatkan daftar ulang itu terus. Ya itu terserah teman-teman, kalau teman-teman mau lakukan memang agak sedikit ribet sih. Nah tapi sekarang saya mau ngasih tahu, kalau misalkan teman-teman nggak mau ngelakuin yang tadi, tenang aja, ada sebuah website lagi, ada sebuah website lainnya yang juga akan sangat membantu teman-teman untuk melakukan screening. Jadi saya pun beberapa kali menggunakan website ini, kita langsung aja ya masuk ke websitenya. Yes, namanya adalah Yahoo Finance. Website ini terkenal juga, banyak juga dipakai oleh investor atau trader untuk melakukan analisa. Teman-teman bisa langsung aja klik di finance.yahoo.com. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian pilih yang mana? Nah, teman-teman bisa pilih tab screener. Ya, jadi dari banyak tab ini, kalau teman-teman mau melakukan screening, teman-teman bisa langsung pilih tab screener, kemudian pilih equity screener. Kalau mau screening saham, equity itu kan saham. Kalau teman-teman mau lihat screener reksadana, teman-teman tinggal pilih aja mutual fund screener, juga ada ETF screener, ada future screener, dan index screener. Tapi untuk saat ini, saya akan fokus ke equity screener ya, karena kan kita mau melakukan screening saham-saham. Langsung diklik aja. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Teman-teman langsung ke bawah ya. Lihat yang di sini, all screener. Nah, jadi di sini muncul nih. Pertama itu ada pilihan region-nya, negaranya mana. Kalau di sini default-nya United States. Kita hapus aja. Kita ganti aja. Karena kita mau cari di IHSG, kita cari Indonesia. Dah, kita pilih. Kemudian di sini ada pilihan market cap, small cap, mid cap, large cap, atau mega cap. Nah, untuk saat ini saya nggak masukkan ini sebagai kriteria dulu ya. Jadi saya akan hapus dulu. Kemudian price. Di sini ada price intraday-nya, kita bisa masukkan juga. Cuma di sini saya nggak lihat ini dulu ya. Saya akan hapus dulu screener-nya. Nah, di sini juga ada sektor. Teman-teman bisa lihat ya kalau teman-teman klik. Di sini akan munculkan beberapa sektor. Ada basic materials, ada financial, ada consumer, ada energi, teknologi, dan lain-lain. Teman-teman bisa langsung aja lihat di sini ya. Kalau mau pilih industri, kita harus pilih sektor dulu. Contoh ya, saya pilih deh, misalkan financial. Udah.
kemudian baru kita pilih industrinya. Ada asset management, ada capital market, ada insurance, ada banks, dan lain-lain. Teman-teman bisa pilih aja di sini. Tapi untuk saat ini, saya belum mau memasukkan ini, so bisa saya silang dulu. Jadi, baru kepilih Indonesia. Di sini estimated-nya ada 659 saham. Tapi ini masih estimated ya. Kalau saat ini seharusnya sudah 700 sih, sudah 700 datanya. Oke. Saya mungkin akan ajarin sedikit cara pakainya. Teman-teman bisa langsung aja klik Add Another Filter. Nanti akan muncul banyak pilihan seperti ini. Di sini memang ada untuk menghitung fair value. Tapi ini masih di lock. Ini harus daftar juga menjadi premium. Tapi teman-teman kalau nggak pakai ini pun nggak apa-apa menurut saya. Contoh ya, biasanya kalau saya dalam memilih saham, dalam melakukan screening awal itu, saya menganalisa kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Pastinya, yang pertama adalah ROE, Return on Equity. Kita langsung ketik aja, Return on Equity. Nah, di sini langsung muncul nih, Return on Capital, Return on Asset, Return on Equity. Di sini saya akan pilih Return on Equity. Mungkin saya akan jelaskan sedikit ya, Return on Equity ini apa sih? Jadi, Return on Equity atau ROE ini adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba dibandingkan dengan total ekuitasnya. Contoh, misalkan kalau kita taruh deposito di bank, bunganya 4%. Nah, itu artinya ROE-nya 4%. Simpelnya begitu. Kemudian kalau kita beli reksadana pasar uang, return 1 tahun terakhir itu 7%. So, itu namanya ROE, Return on Equity-nya 7%. Jadi, saya menilai pertama berdasarkan return on equity. Gitu ya. Kita pilih sekarang. Udah oke? Udah dipilih, udah dicentang, terus kita tinggal close. Nanti di sini sudah akan masuk satu screener, yaitu return on equity. Di sini nanti kita akan pilih greater than, less than, equals, or between. Pastinya, return on equity itu kan semakin besar, semakin bagus. So, saya akan pilih greater than. Nah, kemudian saya akan masukkan return on equity minimal untuk saya itu adalah 10%. So, saya ketik 10. Jadi, bacanya gini, return on equity lebih besar dari 10. Gitu ya. Jadi, return on equity yang di bawah 10 itu nggak akan muncul. Nah, kalau tadi kan 600 lebih saham tuh. Nah, sekarang ternyata ada 139 saham yang return on equity-nya itu di atas 10%. Gitu ya. Nah, sekarang teman-teman mungkin nanya, kenapa 10% bro? Kenapa nggak 15%, 20%? Kan makin gede makin bagus. Yes, betul. Sebetulnya makin gede makin bagus. Jadi teman-teman kalau misalkan standar teman-teman 15%, ya silahkan aja masukin ke sini 15%. Contoh ya, saya masukin 15%. Nah, nantinya jumlah sahamnya di sini akan berkurang. Dari tadi 139 jadi 81. So, pilihan kita jadi semakin sedikit. Contoh, saya naikin lagi deh, jadi 20. Nah, ternyata saham-saham di Indonesia yang return on equity di atas 20% itu cuma 46 saham. So, semakin tinggi pastinya semakin kecil, semakin sedikit pilihan sahamnya. Nah, sekarang kenapa saya masukin 10? Ya, sebetulnya sih ini angkanya bisa berubah-berubah. Tapi saat ini standar saya 10 udah oke lah ya. Kalau misalkan di bawah 10, ya saya akan mempertimbangkan lagi. Tapi lebih prefer sebetulnya di atas 10%. Kenapa? Coba teman-teman bayangin. Kalau misalkan sebuah perusahaan, ROE-nya cuma 4%. Return on equity cuma 4%, jadi kemampuan dia menghasilkan profit itu hanya 4% dari total modalnya. Ya mendingan kan dia bubarin perusahaannya, dia jual semua asetnya, dia jual semua ekuitasnya, jadi duit, terus duitnya dimasukin ke deposito. Di deposito aja kan bisa 4%. Kenapa harus jalanin perusahaan, sedangkan return on equity di bawah 4%? Sekarang begitu sih, kurang lebih logika sederhananya. Kemudian kalau 7%, 7% itu kita masih bisa dapat loh di reksadana pasar uang. Jadi kalau misalkan saham-saham yang return on equity yang mungkin 5%, 6%, ya bagusan di reksadana pasar uang, naruh uangnya. Karena return-nya, karena imbal hasilnya itu 7%. So, mungkin saya nggak ambil terlalu tinggi, saya akan ambil 10 ya. Karena saya akan masukin screener-screener lain, jadi jumlah sahamnya akan semakin sedikit nih. Dari screener return on equity aja udah berubah jadi 139, udah berkurang drastis dari 600-an. Yuk, kita langsung masukin filter selanjutnya. Filter selanjutnya masih dari segi profitabilitas, yaitu net profit margin. Saya akan ketik margin. Nah, di sini tertulis net income margin. Nah, ini dia ya. Jadi kita pilih yang ini. Net income margin itu apa, bro? Jadi net income margin adalah laba bersih ya, itu ibaratnya laba bersih. Jadi kan percuma nih. Laba kotor 100 juta, bersihnya 1 juta.
yaitu terlalu kecil laba bersihnya. Jadi menurut saya itu kurang bagus juga. Dibandingkan laba kotor 10 juta, laba bersih 8 juta. Ya mendingan saya pilih yang 10 juta 8 juta kan, dibanding yang 100 juta, tapi laba bersih cuma 1 juta. Kurang lebih begitu ya. Nah, sama hukumnya, net income margin ini juga semakin besar semakin bagus, so saya akan pilih greater than. Screening saya pribadi, net income margin ini harus di atas 10%. So, saya masukin lagi 10. Ya, kalau teman-teman masukin 15 atau 20 ya silakan aja. Ini boleh, ini bebas, preferensi teman-teman seperti apa. Boleh share ya di kolom komentar ya. Oke, kemudian, kalau misalkan berdasarkan kedua ini masih kurang, teman-teman boleh lagi tambahin. Misalkan, teman-teman mau tambahin apa? Misalkan, price to earning ratio. Price to earning ratio. Nih, PE. Nah, teman-teman pilih, terus close. Nah, kalau PE ini beda nih. Semakin kecil PE sebuah perusahaan, bisa diartikan ya secara umum, perusahaan itu murah. Jadi semakin PE-nya besar, artinya harga perusahaan itu sudah kemahalan. Gitu ya. Mungkin saya akan ambil contoh dari Pak Lo Keng Hong ya. Pak Lo Keng Hong sering bilang, cari PE yang di bawah 10. Di bawah 10. So, saya pilih less than. PE less than 10. Nah, kelihatan kan bedanya? Kalau tadi nih, saya tidak membatasi PE, perusahaan yang memenuhi kriteria ini tuh ada 73 perusahaan. Kalau saya masukin PE, ini untuk memvaluasi perusahaan ya, supaya perusahaan itu tuh murah. Saya masukin 10, ada 31 perusahaan. Tapi mungkin kalau 10 ya terlalu kejam deh, saya kasih 15 deh misalkan. Jadi saya cari yang PE-nya di bawah 15. Gitu ya. Sekarang sisa 44 saham. Apa udah cukup screening ini? Kalau belum, teman-teman tambahin lagi. Contoh, tambahin price to book value. Price to book value. Ya, ini nilai buku ya. Makin kecil, ini makin murah. So, saya pilih less than. Price to book value, less than, saya 1,5 deh. Jadi, price to book value-nya lebih kecil dari 1,5. Gitu ya. Atau teman-teman kalau mau less than 1 ya boleh juga. Contoh deh, saya bikin less than 1 ya. Lebih kecil dari 1. Apakah udah? Cukup lah ya. Kita jadikan contoh dulu nih. 4 kriteria ini, ternyata di bursa kita tuh cuma ada 20 saham yang memenuhi kriteria ini. Ini tuh penting banget. Kita nggak perlu lagi ngelihat satu-satu 700 saham. Kita bisa langsung gunakan screening ini untuk dapat saham-saham yang bisa kita fokus aja gitu loh. Hanya ada 20 saham kok, ini nggak banyak. Jadi kalau teman-teman mau belajar, ya silahkan pelajari 20 saham ini. Pelajari laporan keuangannya, pelajari manajemennya, pelajari kebijakannya, bisnisnya, dan yang lain-lain. Karena kan kalau 700 saham mau berapa banyak waktu yang kita habiskan. Jadi gitu ya, fungsi screener ini tuh sangat membantu sekali, terutama untuk investor-investor pemula, untuk memilih saham supaya nggak bingung, supaya nggak kejebak di saham-saham jelek, saham-saham murahan. Kita kan nyarinya yang murah nih ya. PE-nya di bawah 15, price to book value di bawah 1. Kita nyari yang murah, tapi jangan sampai kita ketemu saham-saham yang murahan. So that's why saya masukin 2 rasio profitabilitas ini untuk mengetahui perusahaan itu tuh benar-benar bisa menghasilkan laba. Gitu ya. Yuk, kita langsung lihat aja kira-kira apa sih 20 saham ini. Saya juga penasaran sih. Kita klik Find Stock. Nah, setelah kita pencet, nanti di bawah sini akan muncul saham-sahamnya. Dan yes, ini adalah saham-saham yang masuk 4 kriteria yang tadi udah kita obrolin. Kita akan coba lihat ya satu-satu. Yang pertama, ada Bank BNI. Ini dari sektor finance, perbankan. Ini masuk ke kriteria yang tadi, so bisa dibilang cukup oke. Kemudian yang kedua, ada Techkim. Jiwi Kimia, ini grupnya Sinarmas, ini produksinya kertas ya, pulp and paper. Kemudian ada NISP, ini finance juga di sektor perbankan, ini bank OCBC, bank swasta. Kemudian ada MNCN, yes, Media Nusantara Citra, ini juga udah sering ya, udah masuk tuh di video-video sebelumnya, ini juga oke. Kemudian ada BJBR, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat. Bagus, ini juga bank daerah ya, banknya Pemda. Kemudian ada POWR, PT Cikarang Listrindo. Ini produsen listrik gitu ya, penyedia pembangkit listrik untuk area industri di daerah Cikarang sana. Kemudian ada BJTM, ini juga bank daerah Jawa Timur.
Lanjut ada SRTG, Saratoga Investama. Ini punyanya Pak Sandiaga Uno. Ini bergerak di bidang investasi ya, investment. Kemudian ada JRPT, Jaya Rail Property. Ini di bidang properti pastinya. Kemudian ada BMTR, yes, Global Mediacom, yang Pak Lokeng Hong beli kemarin ya. Ini heboh juga, masuk nih ke sini. Kita lanjut, ada BUL, ada Buana Lintas Lautan. Ini industrinya shipping ya, shipping minyak dan gas lebih tepatnya. Jadi dia nyewain kapal gitu ya, jasa pengangkutan minyak dan gas. Lanjut, ada MSIN, ini MNC Studio Internasional. Wow, keren ya. Jadi dari grup MNC ada 3 nih, BMTR, MNCN, dan MSIN. Ada PSSI, Pelita Samudra Shipping, ya dari namanya ini shipping ya. Ini jasa angkut juga pakai kapal ya di laut. Lanjut berikutnya ada WOMF, Wahana Otomitra Multiarta. Ini adalah di industri finance, ya multi finance yang minjemin duit. Yang ini banyak juga dipakai oleh masyarakat. Lanjut ada ADES, Askara Wira Internasional. Ya ini brand air minum ya, ADES. Kemudian ada Indo, Royalindo Investa Wijaya. Lanjut ada Lipo General Insurance, LPGI. Ada Nelly, NELY, Pelayaran Nelly Dwi Putri. Ada CCSI, Communication Cable Systems Indonesia. Dan Icon, Island Concept Indonesia. Nah, dari antara 20 saham ini, pastinya ada teman-teman ya, oh teman-teman udah tahu nih, udah masuk sini. Tapi sadar gak sih, di sini tuh ada saham-saham besar yang nggak masuk. Contohnya Unilever, contohnya Bank BCA, contohnya Bank BRI juga nggak masuk ke sini. Nah, kenapa sih saham-saham itu nggak masuk? Ya udah, balik lagi ke screener kita tadi. Screener kita ini kan nyari yang PE-nya di bawah 15, terus price to book value-nya di bawah 1. Ya mungkin aja Bank BRI itu nggak lolos di screener ini. Dan Bank BCA juga nggak lolos. Kalau Unilever ya pasti nggak lolos lah ya. Kemudian ya udah gitu aja. Kalau teman-teman misalkan mau melonggarkan screener ini, teman-teman bisa langsung aja ganti angkanya sesuai yang teman-teman mau. Jadi teman-teman batasnya di berapa itu silakan diganti. Nanti hasil sahamnya pun akan berubah. Gitu ya. Menurut saya yang menarik dari hasil saham-saham ini adalah ternyata ada saham-saham yang mungkin saya nggak pantau, mungkin juga teman-teman nggak pantau dan ternyata masuk loh ke sini. Ya contohnya kayak Saratoga misalkan. Saya sejujurnya ya nggak pernah memperhatikan saham Saratoga ini. Kemudian juga ada sahamnya BUL, ada sahamnya MSIN, ada sahamnya ADES, Indo, LPGI, Nelly, CCSI, Icon. Nah ini juga sebetulnya saham-saham ini tidak terlalu masuk ke screening saham saya. Tapi ya surprisingly mereka muncul di sini. Jadi ini bisa jadi tambahan referensi sih untuk saya dan mungkin untuk teman-teman bisa nih pelajari saham-saham ini. Siapa tahu kan saham-saham ini akan naik ribuan % di kemudian hari. Gitu ya, kurang lebih cara pakainya. Kalau teman-teman mau nambahin ya teman-teman tinggal cari aja add another filter. Di sini banyak banget indikator. Teman-teman tinggal pilih aja apa yang teman-teman mau cari. Nanti teman-teman tinggal pilih terus teman-teman masukin angkanya. Juga di sini ada dividen ya. Ini bagus juga untuk dimasukkan. Ya, gitu aja. Kalau teman-teman ada pendapat, kira-kira screening seperti apa yang teman-teman pakai, teman-teman boleh share ya di kolom komentar. Nanti kita akan berdiskusi tentang indikator-indikator itu. Mungkin sekian dulu ya video kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman, khususnya teman-teman yang baru mulai berinvestasi, supaya nggak bingung cara milih saham, supaya nggak bingung cara screening saham. Jadi bisa fokus ke saham-saham yang benar-benar berkualitas. Semoga bermanfaat. Happy investing. Thank you. Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thanks for watching and see you on the next video.